Anakku, hai anakku yang ada di sana, apa kabar, apa kabar, semoga baik saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun masih dalam kondisi pandemi COVID-19, Guru harapkan kalian masih tetap semangat untuk mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita diberikan kejernihan fikir dan kemudahan untuk memahami materi-materi yang akan disampaikan oleh Pak Guru. Marilah kita berdoa terlebih dahulu bersama-sama. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, sebelum kita lanjut ke pembelajaran berikutnya, Pak Guru akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Yang pertama adalah peserta didik dapat mengetahui pengaruh dari penemuan listrik bagi kehidupan sehari-hari. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui macam-macam rangkaian listrik. Yang ketiga, yaitu peserta didik nanti dapat membuat rangkaian listrik sederhana. Sebelum kita lanjut ke materi, kita nyanyi dahulu. Ya, nyanyi lagu Ambilkan Bulan. Mungkin anak-anak di sini sudah pernah mendengar lagu Ambilkan Bulan. Namun kita nyanyikan terlebih dahulu sebelum lanjut ke pembelajaran berikutnya. Mari kita nyanyi bersama-sama. Ambilkan bulan-Bu, ambilkan bulan-Bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan menerang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan-Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Ambilkan bulan-Bu, ambilkan bulan-Bu, yang selalu bersinar di langit. Di langit bulan menerang, cahayanya sampai ke bintang. Ambilkan bulan-Bu untuk menerangi tidurku yang lelap di malam gelap. Oke, setelah kita tadi menyanyikan lagu Ambilkan Bulan, lagu tersebut erat kaitannya dengan pembelajaran pagi hari ini. Pada pembelajaran hari ini kita akan belajar mengenai rangkaian listrik dan pengaruhnya bagi kehidupan manusia. Jadi pada zaman dahulu sebelum ditemukannya listrik dan lampu, pada zaman dahulu orang-orang itu mengandalkan penerangan bisa dari lilin, bisa dari obor, bisa dari lampu, dan bisa juga dari cahaya bulan. Sebelum ditemukannya listrik dan lampu, kehidupan manusia sangatlah susah. Apalagi kalau mau beraktivitas pada saat malam hari. Jika kita bandingkan dengan kehidupan yang sekarang, listrik sangat mudah kita nikmati dan tidak dapat kita manfaatkan. Maka bersyukurlah bagi kita yang hidup pada zaman dengan kemudahan listrik. Ya, pengaruh listrik terhadap kehidupan masa kini yaitu pada zaman dulu, contohnya sebelum ditemukannya ada listrik, itu pada zaman dahulu ketika ibu kamu akan menggosok baju, itu pada zaman dahulu itu harus menggunakan yang namanya setrika arang.
Bentuknya seperti apa Pak setrika arang? Bentuknya seperti ini ya. Jadi pada zaman dahulu sebelum ditemukannya listrik, ibu kalian saat mau menggosok baju itu harus menggunakan setrika arang. Sangat merepotkan. Jadi sebelum ibu kamu menggosok baju, maka ibu kamu harus membakar terlebih dahulu arangnya. Setelah arang dibakar, baru kemudian dimasukkan ke dalam setrika arang ya. Baru kemudian ibu kalian menggosok menggunakan setrika arang tersebut. Sungguh merepotkan ya, karena bentuknya sudah besar, sudah berat, kemudian panasnya itu tidak tahan lama. Jadi sangat merepotkan, tidak efisien. Setelah ditemukan adanya setrika listrik, maka memberikan kemudahan bagi ibu kalian saat mau menyetrika. Suhu panasnya pada setrika itu juga dapat disesuaikan dengan keinginan kita. Gimana? Listrik memudahkan kita kan? Contoh lainnya dong Pak. Iya, ada lagi. Zaman dahulu sebelum ada listrik, belum ditemukannya rice cooker, pada zaman dahulu ibu kalian itu menanak nasinya itu menggunakan benda yang namanya dandang. Dandang sih seperti apa Pak? Ini dandang wujudnya seperti ini. Kalian sudah pernah melihatnya belum? Nah kalau belum, kalian sekarang sudah bisa melihatnya ya. Dandang ya. Zaman dahulu saat mau menanak nasi, ibu kalian harus menggunakan dandang dan harus menggunakan kayu bakar. Sangat merepotkan ya, tidak praktis. Mau menanak nasi saja harus mencari kayu bakar dahulu, baru kita dapat menanak nasi. Setelah ditemukannya listrik, maka ditemukannya ada rice cooker. Dengan rice cooker, ibu kalian dapat memasak dengan lebih praktis. Ibu kalian tinggal menaruh beberapa beras ke dalam rice cooker tersebut, masukkan air dan tunggu beberapa menit sampai beras itu berubah menjadi nasi dan siap untuk dinikmati. Ya, selanjutnya aku akan menjelaskan rangkaian ya. Rangkaian di sini terdiri dari beberapa komponen. Ya, ada komponennya macam-macam dan setiap komponen pada rangkaian listrik itu mempunyai fungsinya masing-masing. Coba di sini ada gambar apa ini? Ada gambar saklar, betul. Ada gambar kabel, ada gambar lampu, ada gambar baterai. Masing-masing dari komponen tersebut mempunyai fungsinya masing-masing. Contohnya saklar. Saklar itu digunakan untuk memutus dan menyambungkan arus listrik. Sedangkan kalau kabel itu digunakan untuk menyambungkan arus listrik yang berasal dari batu baterai menuju ke lampu. Kemudian batu baterai digunakan sebagai sumber arus listrik dan lampu digunakan sebagai sumber cahaya. Bicara tentang rangkaian listrik dibagi menjadi dua, yaitu rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Antara rangkaian tertutup dan terbuka itu memiliki perbedaan. Berikut Pak Guru akan memberikan contoh gambarnya. Di sini ada gambar perbedaan antara rangkaian tertutup dan rangkaian terbuka. Pada rangkaian terbuka ada salah satu komponen yang terbuka, maka secara otomatis lampu pada rangkaian tersebut akan tidak menyala. Sebaliknya, pada rangkaian tertutup seluruh komponen saling menyambung, otomatis lampu yang ada pada rangkaian tertutup akan menyala. Sekarang sudah paham kan perbedaan antara rangkaian terbuka dan rangkaian tertutup. Nah, ternyata rangkaian tertutup dibagi menjadi dua lagi. Apa saja coba? Ayo anak-anak tebak, apa rangkaian tertutup itu? Ya, betul. Rangkaian tertutup dibagi menjadi dua lagi. Yang pertama, rangkaian seri. Yang kedua, rangkaian paralel. Ya.
Masing-masing rangkaian itu memiliki ciri yang berbeda-beda. Yang akan dijelaskan Pak Guru nanti yang pertama adalah rangkaian seri, ya. Rangkaian seri bentuknya seperti ini, ya. Rangkaian seri memiliki ciri yaitu rangkaian seri disusun secara berurutan atau tidak bercabang, ya. Selain itu, rangkaian seri jika ada salah satu lampu mati, maka lampu yang lainnya juga akan mati. Namun, rangkaian seri memiliki kelebihan karena dalam membuat rangkaian seri tidak membutuhkan kabel yang panjang, saklarnya juga tidak banyak. Maka untuk membuat rangkaian seri hanya membutuhkan biaya yang sangat murah. Contoh rangkaian seri kita dapat lihat pada senter yang ada di rumah kalian. Selanjutnya adalah rangkaian paralel. Rangkaian paralel memiliki ciri yaitu rangkaian yang disusun secara bercabang, dan jika ada salah satu lampu mati, maka lampu yang lainnya akan tetap menyala. Namun, rangkaian paralel memiliki kekurangan, yaitu untuk membuat rangkaian paralel harus membutuhkan kabel yang lebih banyak, saklarnya juga lebih banyak, maka biaya yang harus dibutuhkan juga lebih banyak. Contoh rangkaian paralel dalam kehidupan sehari-hari adalah lampu lalu lintas. Siapa di sini yang pernah melihat lampu lalu lintas? Ada yang pernah melihatnya? Ya, betul. Kalian pernah melihat lampu lalu lintas itu di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas itu digunakan untuk mengatur para pengendara baik motor, mobil, atau kendaraan yang lainnya. Siapa yang tahu ada berapa warna pada lampu lalu lintas? Coba sebutkan ada berapa? Ya betul, ada tiga warna yang ada pada lampu lalu lintas. Warnanya apa saja? Ada hijau, ada merah, dan ada kuning. Masing-masing lampu itu mempunyai fungsi dan tugasnya masing-masing. Contohnya lampu warna hijau itu gunanya untuk memberi tanda bahwa para pengendara itu diperbolehkan untuk jalan. Kemudian ada lagi warna merah. Warna merah berarti tandanya para pengendara itu diminta untuk berhenti. Yang warna kuning itu sebagai tanda bahwa pengendara harus berhati-hati. Jadi ketika lampu merah menyala, otomatis lampu yang lainnya seperti kuning dan hijau itu akan padam. Sekarang sudah paham atau belum perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel? Masing-masing punya kelebihan dan kekurangannya. Oke, di zaman yang modern seperti ini tentunya kita sangat dimudahkan dalam menggunakan listrik. Namun kita harus menggunakan listrik secara bijak dan tidak boros, ya, karena listrik nanti juga digunakan untuk para generasi berikutnya, maka kita harus berhemat listrik. Oke, di sini Pak Guru akan memberikan lagu tentang menghemat. Matikan lampu, matikan TV, matikan kipas saat tak perlu. Itulah cara menghemat energi listrik setiap hari. La 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 la. Matikan lampu, matikan TV, matikan kipas saat tak perlu. Itulah cara menghemat energi listrik setiap hari. La 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 la.
Setelah kalian menyanyikan lagu menghemat listrik, kalian dapat menyanyikannya lagi di rumah. Dan pada kesempatan hari ini kita akan mencoba untuk membuat rangkaian seri. Namun pastikan sebelum kalian membuat rangkaian ini, kalian harus memiliki beberapa komponen-komponen yang dibutuhkan dalam membuat rangkaian seri. Namun, jika kalian merasa kesusahan untuk mendapatkan komponen-komponen tersebut, kalian dapat meminta bantuan pada ayah, ibu, ataupun saudara yang lainnya untuk membelikan komponen-komponen tersebut. Sehingga setelah pembelajaran ini selesai, nanti kalian dapat mencoba atau mempraktikkan membuat rangkaian seri di rumah. Namun membuatnya setelah Pak Guru membuatnya terlebih dahulu. Oleh karena itu, selalu perhatikan video ini sampai selesai. Nanti setelah selesai pembelajaran hari ini, kalian dapat langsung mempraktikkan bagaimana cara membuat rangkaian listrik sambil melihat video yang telah disampaikan oleh Pak Guru pada pagi hari ini. Oke anak-anak, semoga kalian dapat mengerti dan kita langsung membuat rangkaian.
kalian melihat bagaimana proses dan langkah-langkah membuat rangkaian seri, nanti setelah pembelajaran ini selesai, kalian dapat membuatnya sendiri di rumah. Namun sebelum membuatnya, kalian harus mempersiapkan beberapa bahan seperti kabel, ada batu baterai, ada saklar, dan juga lampu. Ya, itu adalah beberapa komponen yang wajib kamu siapkan sebelum kamu membuat rangkaian seri. Jika kamu mengalami kesusahan, kalian dapat meminta bantuan pada orang lain seperti orang tua, kakak, ataupun tetangga kalian. Dari pembelajaran hari ini dapat disimpulkan bahwa listrik memiliki pengaruh yang sangat positif bagi kehidupan manusia. Kehidupan manusia menjadi lebih mudah dan lebih praktis dengan ditemukannya listrik. Namun, listrik wajib kita gunakan secara bijak. Jangan boros, karena listrik ini juga nantinya akan digunakan para generasi berikutnya. Sebelum Pak Guru menutup pembelajaran pagi hari ini, Pak Guru akan memberikan beberapa pernyataan dan kalian tinggal jawab betul atau salah. Ya, kalian tinggal betul atau salah sambil mendengarkan pernyataan yang akan Pak Guru ucapkan. Ya. Sangat mudah, kalian tinggal menjawab benar atau salah. Oke, kalian paham? Untuk yang pernyataan yang pertama, rangkaian yang disusun secara berurutan dan jika salah satu lampu mati, maka lampu yang lainnya juga ikut mati. Itu adalah ciri dari rangkaian paralel. Kira-kira pernyataan itu benar atau salah? Benar atau salah? Salah, ya betul salah. Pernyataan tersebut salah. Karena dari pernyataan tersebut, jika rangkaian listrik disusun secara berurutan dan jika salah satu lampu mati dan lampu lainnya tetap menyala, maka itu adalah salah satu ciri dari rangkaian seri. Oke, paham? Kita lanjut ke pernyataan yang kedua. Komponen listrik yang digunakan untuk memutus dan menyambungkan arus listrik adalah saklar. Kira-kira pernyataan yang kedua tadi betul atau salah? Coba kalian pikir terlebih dahulu. Komponen listrik yang digunakan untuk memutus dan menyambungkan arus listrik adalah saklar. Kira-kira pernyataan tersebut itu benar atau salah? Pak Guru berikan waktu 10 detik. Ayo coba, kira-kira betul atau salah? Ya, betul. Jawabannya adalah betul. Komponen untuk memutus dan menyambungkan arus listrik ya namanya saklar. Seperti yang sudah tadi Pak Guru jelaskan pada pembelajaran, bahwa komponen yang berfungsi untuk memutus dan menghubungkan arus listrik adalah namanya saklar. Ya, oke, itu ya, diingat-ingat. Yang berfungsi untuk memutus dan menyambungkan arus listrik namanya saklar. Oke, kita lanjut pada pernyataan yang ketiga. Dengarkan baik-baik ya anak-anak, kalian tinggal jawab benar atau salah ya. Lampu lalu lintas yang ada di pinggir jalan menggunakan rangkaian seri. Kira-kira pernyataan nomor 3 betul atau salah? Lampu lalu lintas menggunakan rangkaian seri. Kira-kira betul atau salah nyataannya? Coba dipahami dulu dan diingat-ingat lagi materi yang telah disampaikan oleh Pak Guru. Ayo coba ingat-ingat. Pak Guru berikan beberapa detik. Ayo coba ingat-ingat. Betul atau salah pernyataan tersebut? Salah ya, karena lampu lalu lintas itu menggunakan yang namanya rangkaian paralel ya. Di lampu lalu lintas ada 3 buah lampu yang memiliki fungsi yang berbeda-beda ya.
Coba kalau yang warna hijau fungsinya untuk apa tadi Pak Guru jelaskan? Untuk sebagai tanda bahwa para pengendara diperbolehkan untuk jalan. Warna merah coba digunakan untuk apa? Warna merah digunakan sebagai tanda bahwa para pengendara wajib berhenti. Jadi kalau lampu warna merah itu para pengendara dilarang untuk menerobos karena dikhawatirkan akan terjadi kecelakaan. Makanya harus mematuhi segala peraturan lalu lintas. Kalau tidak patuh lalu lintas nanti akan mendapatkan sanksi ya. Terus ada yang warna kuning. Warna kuning untuk apa? Warna yang kuning itu digunakan untuk sebagai tanda bahwa para pengendara harus berhati-hati. Jadi lampu lalu lintas yang ada di persimpangan jalan itu menggunakan rangkaian paralel ya. Ingat-ingat, menggunakan rangkaian paralel bukan seri ya. Karena pada lampu lalu lintas jika ada salah satu lampu menyala, maka lampu yang lainnya maka akan mati. Contohnya jika ada lampu merah menyala, maka lampu yang warna hijau dan warna kuning itu nanti akan padam atau mati. Karena cara kerja dari rangkaian paralel adalah jika ada salah satu lampu mati, maka lampu yang lainnya akan tetap menyala. Kita lanjut pada pernyataan yang keempat ya. Komponen listrik yang digunakan sebagai sumber listrik adalah kabel. Kira-kira pernyataan tadi benar atau salah? Komponen listrik yang digunakan sebagai sumber listrik adalah kabel. Betul atau salah? Ayo coba ingat-ingat kembali apa yang sudah disampaikan Pak Guru pada pembelajaran yang tadi. Oke, Pak Guru berikan waktu beberapa detik untuk kalian berpikir. Ayo coba ingat-ingat. Ya, apakah betul pernyataan tersebut? Salah ya, jawabannya adalah salah. Komponen listrik yang digunakan sebagai sumber listrik adalah batu baterai ya. Ingat-ingat, batu baterai bukan kabel. Kalau kabel itu digunakan untuk mengalirkan arus listrik dari batu baterai menuju lampu-lampu yang ada pada rangkaian, sehingga nanti lampu yang teraliri arus listrik nanti akan menyala. Ya, itulah beberapa pernyataan yang Pak Guru berikan dan alhamdulillah kalian menjawab dengan benar semua dari pernyataan yang telah diberikan oleh Pak Guru. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, untuk mengingat antara rangkaian seri dan rangkaian paralel, maka Pak Guru memiliki sebuah lagu dan semoga kalian suka dengan lagu ini. Oke, dengarkan ya anak-anak. Hei, rangkaian listrik itu ada dua. Yang pertama seri, yang kedua paralel. Ayo kenali kedua rangkaian dan lalu pahami masing-masing caranya. Kalau rangkaian seri, lampu yang satu mati, lampu lainnya juga ikutan mati. Kalau jenis paralel, lampu yang satu mati, lampu lainnya masih tetap menyala. Bagaimana anak-anak? Sekarang sudah paham kan perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel melalui lagu yang dibawakan tadi oleh Pak Guru ya. Demikian pembelajaran yang dapat disampaikan oleh Pak Guru. Semoga bermanfaat meskipun dalam suasana pandemi COVID-19 tidak menyurutkan bagi kalian untuk tetap semangat mengejar ilmu, mengejar cita-cita kalian, karena apapun yang kalian inginkan itu tergantung pada niat kalian saat ini. Ya anak-anak,
Semoga ilmu yang Pak Guru berikan bermanfaat. Semoga kalian tetap ingat terhadap materi-materi ini, dan semoga kalian dapat membuat rangkaian seri di rumah secara benar. Kalau kalian rangkaiannya benar, berarti nanti saat saklar dinyalakan, otomatis lampu-lampu tersebut akan menyala. Namun jika kalian salah dalam merangkai rangkaian tersebut, nanti rangkaian tersebut akan tidak menyala. Jangan putus asa jika saat membuat rangkaian kalian belum berhasil. Berarti kalian harus evaluasi apa yang salah. Kembali lagi, jika kalian merasa susah, kalian dapat meminta bantuan pada bapak, ibu, ataupun kepada yang lainnya. Semoga bermanfaat anak-anak, sehingga sampai berjumpa di pertemuan yang berikutnya. Semoga kita kembali dalam keadaan yang sehat walafiat, dan kita berdoa bersama-sama semoga pandemi COVID-19 ini cepat berlalu sehingga kita dapat bertatap muka, belajar bersama, gembira bersama, bermain bersama, ya. Oke anak-anak, semoga kita selalu diberikan kesehatan, diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya bagi kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.